Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Habib Yasin, mahasiswa S2 Universitas PGRI Yogyakarta, dengan tugas yang diberikan oleh nama dosen Bapak Taufik Muhtaram MPD PhD di mata kuliah Kajian Pengembangan Kurikulum SD, dan di tugas 2 ini adalah tentang analisa kurikulum SD berdasar fungsi dan peranannya. Di sini ada dua pertanyaan terkait dengan dua kurikulum 2013, kurikulum Merdeka. Di bagian pertama adalah yang ditanyakan adalah menganalisa kurikulum itu dalam segi fungsi. Apakah kedua kurikulum tersebut sudah memenuhi semua fungsi yang ada? Jika iya, apa contoh konkretnya dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka? Baik, fungsi kurikulum untuk kepentingan pendidikan dan penjelasannya yang wajib diketahui. Di sini kurikulum itu adalah merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya. Pihak seperti pelajar yang menjalankan kurikulum, pihak orang tua, peserta didik, guru atau pendidik maupun pemerintah melalui sekolah maupun dinas pendidikan wajib memahami kurikulum yang sedang diterapkan. Itu dari segi fungsi. Fungsi kurikulum secara luas adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan alat atau usaha untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan tersebut diantaranya adalah tentang tujuan nasional, tujuan institusional lembaga itu sendiri, tujuan kurikuler terkait dengan bidang studi, dan tujuan institusional atau penjabaran dari bidang studi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, fungsi kurikulum dapat dibagi dalam beberapa pengelompokan berdasar pihak yang terkaitan dengan kurikulum tersebut. Jadi, menurut saya kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka itu sudah memenuhi semua fungsi yang ada pada waktu itu untuk kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka yang baru dijalankan. Kemudian terkait dengan contoh, ya dulu dalam tujuan kurikulum 2013 siswa itu dituntut untuk berpikir lebih kreatif, ya, inovatif, cepat dan tanggap. Dan selain itu dalam kurikulum 2013 siswa dilatih untuk menumbuhkan keberanian dalam dirinya. Siswa akan dilatih kemampuan berlogika dalam memecahkan suatu permasalahan. Kurikulum 2013 juga diberikan unsur-unsur untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk beragaman untuk membentuk siswa yang berkarakter pada kurikulum 2013. Kemudian di kurikulum di kurikulum Merdeka, fungsi itu sudah berjalan dengan baik menurut saya, ya, karena kurikulum Merdeka terlihat lebih sederhana, ya, fungsi pada sekarang, kemudian lebih merdeka, memerdekakan murid atau memerdekakan peserta didik lewat kurikulumnya, dan juga lebih relevan fungsi yang pada saat sekarang itu berjalan atau sesuai dengan kurikulum Merdeka itu tercipta atau dibentuk. Kemudian yang kedua terkait dengan tugas 2 ini, silakan analisa kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dari segi keperanannya. Berperan, apakah kedua kurikulum itu sudah memenuhi peran yang ada?
Jika iya, contoh konkretnya apa gitu kan. Kurikulum 2013. Kurikulum pada waktu itu kan dirancang untuk melalui pendekatan saintifik ya, pendekatan yang dengan menerapkan karakteristik ilmiah. Itu adalah terobosan yang baru dari kurikulum 2013 karena hasil studi Lembaga Survei Pendidikan Internasional tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan terhadap kemampuan siswa di Indonesia. Nah, namun sejauh ini tentunya belum diketahui bahwa kurikulum 2013 tersebut mampu meningkatkan kualitas belajar siswa sesuai dengan yang direncanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum 2013 juga menjanjikan lahirnya generasi penerus bangsa. Contoh konkret terkait dengan kurikulum 2013 sesuai dengan perannya, ya penerapan kurikulum 2013 di kelas-kelas itu ya betul-betul dengan pendekatan saintifik, terutama untuk kelas atas itu pendekatan saintifiknya sangat terasa ya. Guru dituntut dan juga harus bisa menerapkan itu dalam pembelajarannya, lebih dominan daripada pendekatan-pendekatan yang lain. Kemudian terkait dengan kurikulum merdeka, dari segi peranannya kita sedang merasakan ya bagaimana kurikulum merdeka itu menjadi salah satu program pemerintah dalam upaya pengembangan kualitas pendidikan dengan memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk mengembangkan ide. Ingat, memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk mengembangkan ide, metode, model, dan penilaian pembelajaran sesuai dengan karakteristik lingkungan lokal, budaya, dan isu-isu yang ada di sekitar, serta potensi siswa lewat proyek profil pelajar Pancasilanya. Nah, dengan peran kurikulum itu membentuk sebuah sistem pendidikan dasar, kalau kami itu lebih terasa. Jadi itu ya contoh konkret kurikulum merdeka dalam segi dalam segi peranannya sangat berperan, tetapi tentunya di lapangan tidak secara cepat untuk bisa mengambil peran kurikulum merdeka dibanding dengan menggantikan kurikulum sebelumnya. Jadi butuh proses panjang sehingga kurikulum itu mempunyai peran yang sangat berperan dalam sebuah instansi pendidikan. Itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan tugas 2 tentang kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka terkait dengan fungsi dan peran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.